Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam sejahtera untuk spiritual Nusantara. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Sebelum sedulur JM melanjutkan video ini, silakan klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya supaya saya dan tim lebih semangat untuk membuat konten yang lebih baik lagi. Pada kesempatan malam hari ini, saya dan tim Jejak Misteri melakukan perjalanan spiritual di kawasan daerah Gedek, tepatnya di Kelurahan Losari, Desa Sidoarjo, Dusun Simpang. Dan di sini ada sebuah bisa dikatakan makam. Konon makam ini banyak didatangi oleh peziarah dari luar daerah, dan peziarah yang datang ke sini alhamdulillah banyak yang mendapat berkah dari makam ini, dan mungkin dari berkah atau doa dari penunggu makam bisa membuat kehidupan peziarah lebih baik lagi. Untuk itu, lebih tepatnya ceritanya seperti apa dan siapa yang dimakamkan atau yang disemayamkan di tempat ini, saya akan mengundang juru kunci atau seseorang yang menjaga makam tempat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbah. Paringi asma sinten, Mbah? Kula Soeharto, panggilan Bongkring. Panggilanipun Bongkring. Bongkring. Mbah Soeharto. Mbah Suwarto. Mbah Suwarto. Panjenengan engkang jagi makam sini, Mbah. Nah, saya dan tim Jejak Misteri, sedulur JM juga penasaran siapa beliau yang dimakamkan di sini, Mbah. Mungkin Mbah Suwarto ya. Mbah Suwarto bisa menjelaskan sedikit tentang siapa sosok beliau ini, Mbah Suwarto. Teng mriki niki Mbah Pandansari, Eyang Pandansari. Eyang Pandansari. Eyang Pandansari, kalau menurut Mbah Suwarto sendiri ini, beliau ini sebetulnya itu siapa? Sebetulnya ya, menurut Mbah Suwarto piyambak. Menurut kula piyambak nggih. Iya. Enten silsilah dugi Majapahit. Ada silsilah dari kerajaan Majapahit. Iya, seperti itu ya Mas Suwarto. Ya. Berarti Eyang Pandansari ini bisa dikatakan, kalau saya pernah mendengar cerita bahwasannya Eyang Pandansari atau sosoknya Nyun Sewu, Eyang Pandansari ini perempuan atau laki-laki? Laki-laki. Menurut Mbah Suwarto seorang laki-laki ya. Dan ada terah dari kerajaan Majapahit. Nah, mungkin dari Mbah Suwarto sendiri pernah mendengar cerita mistis atau cerita misteri tentang makam yang ada di sini, mungkin dari peziarah, atau menurut Mbah Suwarto sendiri itu seperti apa? Pernah terjadi sesuatu hal yang misteri, Mbah Suwarto? Misterinya ya seperti apa ya, orang minta tolong, misalnya kesusahan apapun, atau sakit atau apa, pokoknya susah, itu kalau ziarah ke sini, nyekar atau semedi di sini bisa sukses gitu ya. Jadi benar yang saya katakan di awal tadi ya, Mbah ya, bahwasannya banyak peziarah yang kalau sakit terus mempunyai usaha, berziarah di sini itu bisa lancar. Tapi nyuwun sewu ya Mbah Suwarto ya, Mbah Suwarto. Ini saya tegaskan untuk sedulur JM bahwasannya dimanapun kita berada, kita berziarah itu bukan meminta kepada leluhur, bukan meminta kepada yang ada di makam,
kita hanya meminta doa supaya diberkah dan iya, supaya diberkahi, direstui, supaya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya, Mbah ya. Jadi sebuah lantaran ya, Mbah ya. Intinya usaha. Iya, tetap namanya manusia juga harus begitu. Iya, betul ya, Mbah. Jadi tetap kita kalau mau sukses, mau intinya mau lancar apapun ya harus ikhtiar, berusaha, kerja keras gitu ya, Mbak ya. Sampai di mana? Bukan tempatnya orang memohon doa atau apa, bukan. Mendoakan roh leluhur. Betul. Iya, jadi gitu. Kita harus ingat bahwasannya sejarah dan leluhur itu memang dulunya ada. Tanpa adanya leluhur, kita tidak ada gitu ya, Mbak. Tidak ada. Iya, begitu ya, Mbak ya. Kalian ini. Iya, terima kasih. Nah, untuk itu saya mohon diizinkan untuk melihat sesuatu. Boleh, silakan. Ya, sesuatu, dan saya juga akan berdoa di dalam. Semoga yang disemayamkan Eyang Pandansari bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan berkah dan doa dari Eyang Pandansari kita semua selalu diberi kesehatan, terutama untuk negara yang kita cintai ini, Mbah ya, diberi kelancaran juga semuanya. Terima kasih ya, Mbah, untuk waktunya ya. Jadi saya akan mencoba untuk membuka gerbang gaib dan dimensi gaib yang ada di tempat ini, dan saya juga akan ditemani oleh satu kru jejak misteri yang kebetulan beliau ini bisa kelebihannya di visualisasi gaib dan sketsa gaib. Untuk itu terus ikuti jejak misteri dan jangan di skip ya. Tetap dukung terus dengan cara subscribe, like, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Nah, kali ini pada kesempatan malam hari ini saya ditemani oleh Kang Tio. Kebetulan beliau adalah seniman sketsa gaib yang insya Allah nanti akan memvisualisasikan pada kanvas ya, Mas Tio ya. Jadi sedulur JM akan lebih intinya lebih mengetahui, lebih bisa mengetahui oh ada sosok apa saja yang di tempat ini gitu ya, Mas Tio ya. Untuk itu monggo bisa dilakukan visualisasi gaib ya, Mas Tio sekarang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya sekarang berada di dalam sebuah makam Eyang Pandansari, dan saya akan mencoba untuk melakukan pembukaan gerbang gaib dan dimensi gaib yang ada di makam Eyang Pandansari ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga perjalanan kita selalu mendapatkan berkah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya salam. Assalamualaikum ya salam. Assalamualaikum ya ghaib. Allahu Akbar. Tumeka menyangarap insun, tumeka menyangarap insun, tumeka menyangarap insun.
sedulur JM sekarang tepat berada di sebelah kanan saya ada sebuah sosok perwujudannya sosoknya perempuan yang memakai pakaian adat Jawa dan menggunakan selendang berwarna hijau. Saya akan mencoba untuk berkomunikasi sebentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nyun sewu. Sugeng rahayu, rahayu sagung dumadi. Allah. Saya sedikit mendapat sebuah informasi bahwasannya barusan saya mendapat sedikit informasi bahwasanya tempat ini adalah tempat singgah dan suatu istilah orang Jawa mengatakan perdanyangan atau suatu punden yang berada di desa yang dikeramatkan yang di suatu desa gitu ya. Nah, jadi kalau saya ya penglihatan batin saya sendiri bahwasannya Eyang Pandansari itu maksudnya bisa dikatakan laki-laki juga bisa dikatakan perempuan. Jadi tergantung penglihatan mata batin kita gitu. Kalau saya melihat bahwasanya Eyang Pandansari seorang perempuan, tepat sekarang berada di samping sebelah kanan saya. Ya. Jadi beliau juga berpesan bahwasannya untuk berziarah mungkin yang selama ini banyak yang meminta di tempat ini, beliau menghimbau bahwasannya yang mengabulkan bukan beliau, yang mengabulkan itu adalah Gusti Kang Akarya Jagat, yaitu Gusti Allah Ta'ala. Jadi saya menghimbau para peziarah harus maksudnya itu lebih memantapkan hati, jadi harus lebih hati-hati, jangan sampai berbelok pada menyimpang dari keimanan yang kita yakini gitu ya. Bahwasanya kita boleh ya seperti saya bilang tadi, kita dimanapun kita berziarah, di tempat keramat pun, di tempat keramat manapun kita berziarah, kita harus tetap meminta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sekedar mendoakan itu kita dibolehkan, tapi kalau kita meminta itu yang tidak boleh. Jadi di sini saya akan mendoakan arwah leluhur yang ada di tempat
tempat ini semoga diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan ditempatkan di surga Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Illa hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina wa lahumul al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wabil khusus illa arwahi silsilati sedaya ingkang wonten papan panggenan menika. Wabil khusus illa ruhi yang padan sari Sayyidina wa lahumul al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi di sebelah tepat berada di sebelah kiri pesairan juga terdapat dua makam ya. Jadi saya juga tidak tahu siapa yang disemayamkan di sini. Di sini ada dua makam. Mungkin juru kunci atau penjaga tempat ini bisa memberitahu kita siapa yang disemayamkan di sini ya. Soalnya tidak ada nama ya di sini. Monggo Mbah. Jadi di samping kita menunggu Kang Tia untuk menyelesaikan visualisasi gaibnya, saya mau bertanya Mbah. Di sini ada dua makam. Menurut panjenengan siapa yang disemayamkan di sini, Pak? Yang dimakamkan di sini selain Eyang Padansari? Nami-namine kula mboten ngerti. Iya. Cuma niki ajudane. Oh, menurut Mbah siapa tadi? Mbah Suwarno. Suwarto. Mbah Suwarto. Bahwasannya dua makam ini adalah ajudan atau perwira pendampingnya Eyang Padansari gitu ya Mbah ya. Gitu. Di sini juga mungkin saya melihat sosok gaib ular yang besar banget, besar berwarna hijau itu mengelilingi bangunan. Mungkin Mbah Suwarto sendiri pernah tidak melihat atau bermimpi melihat sosok ular ini Mbah, penjaga makam? Tidak pernah. Tidak pernah. Tidak. Gitu ya. Kalau saya menurut mata batin saya ada yang menjaga itu sosok ular yang besar gitu. Memang ada. Memang ada. Katanya tamu-tamu. Oh, memang ada. Memang ada gitu ya. Jadi dari pintu masuk. Ya. Kalau orang yang punya hati jelek atau kesengsem kepingin. Iya. Barang gaib yang ada di sini diambil, misalnya pusaka apapun, selendang apapun, ya tidak bisa. Dia mau digigit, dikejar. Kecuali mau kalau dikasihkan gitu ya. Gitu ya. Kalau mengambil secara paksa, itu yang tidak boleh ya Mbak ya. Tidak boleh. Kalau ingin tahu silakan. Iya. Tapi kalau ingin mengambil ada juga orang ya? Meninggal. Sini bilang, sini ularnya kok kejam. Oh, jangan begitu, berarti dia punya hati jelek di sini. Tergantung niatnya. Niatnya kalau baik ke sini ya insya Allah diberkahi betul gitu ya. Semua itu tergantung dari Yang Maha Kuasa. Karena Allah Islam Gusti Allah ya Mbak ya. Jadi sedulur tetap diingat bahwasanya
rahmat Allah Subhanahu wa taala, hidayah Allah Subhanahu wa taala itu bisa diturunkan di mana saja, gitu ya Mbak ya. Jadi itu suatu pelajaran dan wawasan untuk kita semua. Dan niat saya di sini Mbak hanya untuk memperkenalkan Eyang Pandansari. Minta apapun dicapai, dikasih, diridhoi, segalanya itu dikasih. Maha pemurah, maha penyayang seperti. Iya, yang memberi Allah Subhanahu wa taala. Semua dari situ memang. Iya. Jadi kita coba lihat visualisasi dari Kang Tio ya Mbak ya. Nanti kita tunggu hasilnya seperti apa. Iya. Jadi itu saja sedulur JM yang bisa saya sampaikan. Di sini juga kebetulan Kang Tio sudah menyelesaikan visualisasi gaibnya. Kita lihat bersama ini Mbak Suwarto ya. Mas Kang Tio, coba diperlihatkan. Nah, coba diambil gambar. Kang Tio bisa dijelaskan dari hasil visualisasi gaib Kang Tio ini, Kang Tio menangkap sosok apa saja? Yang saya tangkap tadi itu sosok dari Nyai yang dinamakan dengan Nyai Pandansari ini, dan juga sosok penunggu atau juga pengabdi lah, sosok ular ini yang ada di tepat di samping bangunan ini. Gitu aja. Ini ada juga di sini saya melihat Kang Tio menggambar sebuah apa ini? Saung atau saung. Saung. Sebelum ada ini kan ada saung. Sebelumnya ada bangunan ini dulunya adalah saung. Oh, jadi seperti itu ya. Jadi untuk Mbah Suwarto sendiri mungkin dari peziarah yang pernah datang ke sini mungkin pernah melihat sosok yang digambarkan oleh Kang Tio. Pernah. Ya, jadi ya udah di bawah. Terima kasih Kang Tio ya. Nah, jadi mungkin untuk Mbah Suwarto sendiri bisa atau ada penambahan untuk sedulur JM yang melihat video ini bisa disampaikan pada sedulur JM. Monggo Mbah Suwarto barangkali ada unek-unek atau pesan-pesan yang mau disampaikan. Pesan-pesan ya semua saudara-saudara saya doakan ya selamat. Amin. Amin. Banyak ya. Amin. Ya gitu saja, barangkali itu nanti ada orang mau ke sini, teman-teman saudara-saudara boleh singgah ke sini, berdoa di sini gitu ya. Di sini boleh, minta apa saja. Barangkali ada yang sakit apapun bisa ke sini. Gitu ya. Insya Allah sembuh. Insya Allah sembuh dengan Allah. Dengan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk sedulur JM sudah disumanggaaken sama Mbah Suwarto kalau mau ziarah atau singgah ke sini. Lokasinya berada di Kecamatan Gedek, Kabupaten Mojokerto, Kelurahan Losari. Cari saja di Google Map, insya Allah ada kok di Google Map. Eyang Pandansari gitu. Tempatnya ya, kalau siang insya Allah sejuk, hawanya juga dingin di sini. Gitu ya Mbak Suwarto ya. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan.
Sebelumnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu terima kasih waktunya Mbah Suwarto sudah menemani saya. Ngapunten ganggu wedal panjenengan nggih Mbah Suwarto, matur sembah nuwun nggih. Amin. Itu akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu dukung terus channel Jejak Misteri dengan cara subscribe, like, dan share video ini sebanyak-banyaknya, agar saya dan tim lebih semangat untuk membuat konten yang lebih baik lagi. Ikuti terus perjalanan saya hanya di Jejak Misteri.